Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam, jumpa lagi pada malam ini 13 November 2021. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan supaya kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya memberi kehidupan dan keselamatan kepada kami umat manusia. Terpuji-pujilah nama-Mu, ya Bapa. Bapa sudah mengaruniakan kepada kami malam pemberian-Mu. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita membaca kebenaran firman Allah dalam Kitab Keluaran pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-7. Dan umat Tuhan dapat membacakan ayat pertama dan selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, atau pula pertengkaran pasti pernah terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Baik itu di dalam keluarga, dalam relasi suami istri, dalam relasi orang tua anak, dalam relasi dengan bertetangga, ataupun dalam relasi kerja di tempat di mana kita melaksanakan setiap tanggung jawab kita di kantor atau dimanapun kita berada. Yang pasti adalah bahwa dalam kondisi tertentu, bersungut-sungut dan pertengkaran bisa telah mewarnai hari-hari hidup kita sebagai manusia di tengah-tengah kesibukan kita. Dan tentu itu dilatar belakangi oleh berbagai peristiwa, berbagai keadaan yang menyulut pertengkaran dan sungut-sungut serta perselisihan yang terjadi di antara kehidupan kita umat manusia. Melalui bacaan kitab suci yang kita baca pada malam ini, dalam Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7, kita juga mendapati umat Israel ada di dalam pertengkaran seorang dengan yang lainnya, karena ada kesulitan yang mereka alami di saat mereka berada di Masa dan Meriba, yakni tidak ada air untuk dapat diminum, untuk membunuh rasa haus dari umat itu, juga ternak-ternak yang menyertai kehidupan mereka. Itulah sebabnya telah terjadi pertengkaran di antara umat Israel. Bahkan mereka juga bertengkar dengan Musa dan mempersoalkan mengapa mereka harus dituntun keluar dari Mesir dan ada di tempat itu
mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka. Bahkan umat itu mempertanyakan, adakah Tuhan di tempat ini? Dengan berbagai kesulitan yang dialami oleh umat itu kemudian meragukan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dari cerita ini kita mendapatkan gambaran bahwa ternyata umat Israel tidak sepenuhnya mempercayakan hidup mereka di dalam pemeliharaan Tuhan. Masakan Tuhan yang membebaskan mereka dari rumah perbudakan di Mesir dan membawa mereka keluar tidak berdaulat atas kehidupan umat itu. Masakan Tuhan membiarkan umat itu menderita sendiri dalam perjalanan bersama dengan Musa di padang gurun? Bukankah perjalanan yang sedang mereka tempuh itu sesuai dengan titah Tuhan? Bukankah Allah yang telah memerintahkan kepada Musa supaya membawa keluar umat itu dari rumah perbudakan? Karena teriakan-teriakan mereka sudah sampai kepada Tuhan. Dan karena itu mereka harus dibebaskan dari rumah perbudakan itu. Dan karena itu mereka harus keluar dari sana dan menuju negeri yang sudah Tuhan siapkan bagi kehidupan mereka. Supaya mereka menjadi satu bangsa yang merdeka, hidup dan menikmati pemeliharaan Tuhan, dan terus menyatakan syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tapi di sini kita dapat melihat bahwa di tengah-tengah kesulitan yang dialami saat itu, umat itu ternyata mempertanyakan tentang kehadiran Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Memang kita juga menyayangkan sikap hidup daripada umat Israel ini. Sebab bukankah Tuhan sudah melakukan berbagai peristiwa besar di dalam perjalanan hidup mereka sejak keluar dari Mesir sampai di tempat di mana sekarang mereka berada. Kalau kita periksa secara baik kesaksian kitab suci, maka pada bagian yang kita baca ini sebagai keluhan mereka yang keempat, bersungut-sungut mereka yang keempat, pertengkaran mereka yang keempat, berkaitan dengan kesulitan dan kesusahan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kita bisa ingat bahwa umat itu saling bertengkar dan mempersalahkan Musa di saat mereka dikejar oleh tentara Mesir. Dan apa gerangan yang terjadi? Allah telah menunjukkan kedaulatannya dalam memimpin bangsa itu, sehingga tentara Mesir yang mengejar kehidupan mereka ternyata binasa di tengah laut. Karena Allah dalam penyertaannya kepada Musa telah membuka jalan, sehingga umat itu telah melewati jalan di tengah laut. Dan para setru yang mengejar mereka justru mengalami kebinasaan. Bukankah ini satu perkara dasar yang telah Tuhan lakukan sebagai bukti bahwa Dia berdaulat dan Dia mampu menyelamatkan umat Israel dalam kesulitan apapun yang dialami? Tapi ternyata peristiwa-peristiwa dasar itu dilupakan oleh umat Israel. Ketika berhadapan dengan masa sulit, hal-hal terbaik
pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan, dan perkara-perkara dahsyat yang telah mereka alami itu segera terlupakan di dalam perjalanan hidup mereka. Atau kita juga ingat ketika umat itu saling bertengkar, saling bersungut di antara mereka dan kepada Musa pada saat mereka tiba di Mara, di mana air yang ada di sana pahit sehingga mereka tidak dapat meminumnya. Lalu Allah dalam kedaulatannya telah menyuruh Musa untuk melakukan tindakan, dan akhirnya air itu tidak lagi pahit dan mereka dapat minum dan mengalami kesegaran. Bukankah ini merupakan tanda bahwa Allah memang benar-benar memelihara kehidupan umat Israel dan menyelamatkan mereka pada saat-saat yang sulit? Bukankah ini bukti pemeliharaan Tuhan dan pemenuhan janji Allah untuk keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan umat itu serta keselamatan bagi mereka? Tetapi sekali lagi di tengah-tengah masa sulit dan berhadapan dengan satu kondisi tertentu, umat itu segera melupakan karya-karya besar dari Allah yang telah memberkati hidup mereka. Atau kita juga ingat ketika umat itu minta supaya mereka harus makan roti dan makan daging. Bukankah Allah dalam kedaulatannya telah menurunkan roti mana dan daging burung puyuh untuk menjamin kelanjutan hidup dari bangsa Israel? Mengapa 3 peristiwa besar yang telah mereka alami itu tidak menjadi bukti penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam memberkati kehidupan umat itu, sehingga membuat mereka tidak perlu lagi meragukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka? Mengapa sekarang di Masa dan Meriba mereka bersungut-sungut lagi? Bahkan mempertanyakan, adakah Tuhan hadir di tempat ini? Itulah kenyataan hidup dari kehidupan umat Israel. Segera melupakan perbuatan-perbuatan besar yang telah menyertai perjalanan hidup mereka di saat mereka berhadapan dengan masa sulit dalam hidup mereka. Dan di tengah-tengah sungut dan pertengkaran itu, bahkan mempertanyakan tentang kehadiran Tuhan di tempat itu, Allah telah mendengarkan permohonan daripada Musa, dan akhirnya air telah keluar dari batu untuk menjamin kehidupan dari umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari kisah ini kita perlu ingat beberapa hal di dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa hidup bersama dengan Tuhan bukan berarti kita tidak lagi akan mengalami berbagai tantangan dan cobaan-cobaan di dalam kehidupan kita. Mempercayai Tuhan tidak serta-merta membebaskan kita dari berbagai tantangan dan cobaan di dalam hidup ini. Dan karena itu, kita tetap harus berwaspada. Yang perlu kita kerjakan adalah kita tidak terus bersungut dan saling mempersalahkan seorang dengan yang lainnya di saat kesulitan dan tantangan itu kita alami. Justru sebagai umat percaya kita harus katakan bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati berbagai cobaan dan tantangan dalam hidup ini. Baik cepat atau lambat, kita akan mengalami
pertolongan dan pembelaan Tuhan bagi kehidupan kita. Karena itu pertengkaran dan rasa sungut-sungut dan saling mempersalahkan mesti kita jauhkan dari tengah-tengah kehidupan kita. Manakala kita mengalami cobaan dan tantangan-tantangan berat di dalam hari-hari hidup kita. Justru kita harus menghidupkan keyakinan iman di dalam hidup kita. Bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati berbagai cobaan dan tantangan dalam hidup kita. Bukankah tantangan dan cobaan sebagai sebuah keadaan yang memurnikan kehidupan iman kita di hadirat Tuhan? Karena itu, bersabarlah di dalam perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan, sekalipun ada cobaan dan tantangan yang menerpa kehidupan kita. Hal yang kedua, bahwa kita juga mesti belajar dari masa lalu hidup kita tentang kasih sayang Tuhan yang sudah kita rasakan, yang sudah memberkati kehidupan kita. Itu mesti menjadi pengalaman berharga bahwa Tuhan sudah menyatakan kasih sayang dan perhatian serta pembelaannya kepada kita di dalam keseharian hidup kita. Dan Tuhan yang telah bekerja di masa lampau dan di hari-hari kita yang lalu itu, Tuhan itu juga yang akan terus menyertai dan memberkati perjalanan hidup kita di hari-hari selanjutnya. Karena itu, kita tidak perlu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Tetapi sebaliknya, belajar dari pengalaman-pengalaman iman yang telah kita lalui. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti tetap menyertai kehidupan kita, sekalipun di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup yang amat berat. Hal yang ketiga, bahwa pada saat kita mengalami berbagai-bagai cobaan dan tantangan dalam hidup kita, kita harus ingat bahwa fokus kita tidak boleh ada pada tantangan dan cobaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita harus ingat bahwa fokus kita ada pada Tuhan. Jangan sampai tantangan dan cobaan itu menghalangi pandangan kita untuk tidak lagi fokus pada Tuhan sebagai pelindung dan pemelihara kehidupan kita. Karena itu sekali lagi ingatlah, fokus hidup kita tidak boleh pada tantangan dan cobaan yang kita alami. Tapi fokus hidup kita harus kita arahkan kepada Tuhan, pemilik dan sumber kehidupan kita. Ini mesti kita kerjakan secara serius di dalam hari-hari hidup kita. Sebab berbagai situasi dan keadaan yang membahayakan bisa saja akan terus terjadi atas kehidupan kita. Tapi percayalah, Allah dalam kedaulatan kuasa-Nya akan terus hadir dan dengan caranya untuk menolong dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa yang kekal kudus, yang terus ada bersama-sama dengan kami, melewati berbagai-bagai cobaan dan tantangan, dan dalam kedaulatan kuasa-Nya dapat melepaskan kami dari cobaan-cobaan hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Malam sudah menjadi bahagian bagi kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu, kiranya Roh Kudus terus menolong dan menghidupkan firman-Mu di dalam hidup kami. Supaya itu kami jadikan sebagai pelita bagi kaki kami dan suluh dalam perjalanan hidup kami. Dan beri urapan khusus kepada kami dalam pembaringan, supaya kami tidur dengan aman dalam perlindungan-Mu, ya Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami.
Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.